Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-22. Kita akan diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang mengingatkan kita betapa panggilan sebagai orang-orang Kristiani menuntut suatu konsekuensi, menuntut suatu tugas perutusan dengan berbagai macam bentuknya, dan dari setiap perutusan yang kita terima sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang yang beriman, mengimani Kristus, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan dihadapkan pada konsekuensi-konsekuensi yang ada, kita diberi pilihan untuk berhenti atau justru terus setia mengimani apa yang sudah kita imani hingga hari ini. Ada konsekuensi yang harus diterima, ada yang ringan, ada yang berat, dan kita diminta untuk terus setia untuk mengamalkan iman kita beserta dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalani. Mari kita awali perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan hening sejenak. Kita periksa batin kita masing-masing, kita sesali dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa sekalipun diejek dan dicemooh orang, sebagaimana pengalaman Nabi Yeremia. Tuhan, kasihanilah kami. Seluruh hidupmu merupakan ibadat kepada Tuhan, suatu liturgi hidup, sebab Engkau telah mengorbankan dirimu kepada Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bersabda, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Intensi yang dimohonkan dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon doa dan ucapan syukur bagi Romo Eko Wiono yang merayakan ulang tahun imamatnya.
Kita aturkan juga doa-doa dan intensi kita masing-masing di dalam hati. Kita satukan semuanya dengan doa gereja. Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putra-Mu, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati itu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semua orang mengolok-ngolok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Ada yang di rumahnya memasang salib di tembok? Ada? Di rumah pasang berapa salib? Ada yang cuma satu, punya satu? Dua? Yang di setiap ruangan, di kamar-kamar tidur ada salibnya? Ada juga. Oke. Ada yang dalam hidupnya merasa punya salib?
Punya kalung salib atau salib yang masing-masing orang punya salibnya sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya salibnya sendiri-sendiri. Ketika beberapa waktu yang lalu ada orang yang merasa takut melihat salib, merasa bergetar ketika melihat salib, tidak sedikit yang menjadikan itu sebagai guyonan. Allah delok ngono didelok sebagai salib, logo 17 Agustus dilihat itu sebagai salib dan lain sebagainya. Ada yang menjadikan itu sebagai ya guyonan, ada yang menertawakan, ada yang mengolok-olok demikian. Kenapa sih semuanya dihubung-hubungkan dengan hal semacam itu? Seolah-olah ketakutan sekali melihat salib. Yo apa sih, tidak ada korelasinya secara langsung begitu. Tapi kita patut bertanya, apakah diri kita sendiri sungguh-sungguh berani menatap salib? Apakah kita sendiri sebagai orang Kristiani sungguh-sungguh berani untuk melihat salib, menghadapi salib kita masing-masing? Jangan-jangan ketika kita sudah menertawakan orang lain yang takut melihat simbol salib, lalu kita sendiri sebenarnya juga takut berhadapan dengan salib kita masing-masing, salib kita sendiri-sendiri dalam hidup kita. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan-bacaan kitab suci. Melalui bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana Yeremia sebagai seorang utusan juga berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, berhadapan dengan perutusan, dengan konsekuensi-konsekuensi yang sulit, dan dia menyadari dihadapkan pada konsekuensi yang sulit sebagai seorang nabi yang diberi kepercayaan untuk diutus untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, berhadapan dengan pertentangan, dihadapkan pada penolakan-penolakan, dan itu sesuatu yang tidak mudah di hadapan para utusan-utusan, di hadapan para nabi. Dan Yeremia menyadari bahwa situasi yang sulit itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung sebagai orang yang percaya kepada sabda Tuhan, orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya sebagai perpanjangan lidahnya. Pun demikian dengan Yesus yang mengajar para muridnya bahwa mengikuti Yesus itu juga ada konsekuensi yang harus ditanggung sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang beriman, orang yang mau mengikuti Yesus. Ada salib yang harus ditanggung, ada salib yang harus dihadapi. Yesus pun dalam perjalanan hidupnya, dalam karya pewartaannya, dalam karya pelayanannya yang kemudian harus menanggung salib yang begitu berat itu, kita diselamatkan oleh Kristus yang tersalib dan bangkit itu. Salib yang ditanggung oleh Yesus adalah bukan semata-mata salibnya sendiri, tetapi Yesus mengambil salib-salib yang harusnya ditanggung oleh orang-orang berdosa, oleh manusia, yang kemudian diambilnya, dijadikan sebagai salibnya. Betapa luar biasa kasih Yesus bagi umat manusia dengan mengambil bagian dalam penderitaan yang seharusnya itu kita tanggung karena dosa-dosa kita. Salib itu Yesus ambil menjadi salib yang harus dia pikul, yang harus dia rasakan penderitaannya. Pun kemudian kita sebagai orang-orang beriman, sebagai murid-muridnya dipanggil untuk berani melakukan yang sama. Pertama-tama berani memikul salib kita masing-masing terlebih dahulu, dan kemudian dengan kesadaran cinta kasih pada Tuhan dan sesama, kita juga dipanggil untuk lebih daripada sekedar memikul salib kita sendiri, berani juga untuk pelan-pelan membantu, menolong orang-orang lain yang menderita,
yang dengan salibnya masing-masing kita menyadari kita juga perlu membantu mereka, orang-orang yang menderita. Bagaimana bisa kita mengatakan, "Halah, delok salib ae kok wedi," sedangkan dalam hati kita masih ada sesekali pemikiran-pemikiran, "Halah, aku dewi loh sih menderita. Aku sendiri loh hidupku penuh dengan beban. Ngapain saya ngurusi orang lain? Aku dewi loh masih susah. Kok aku diminta untuk memikirkan kesusahan orang lain?" Kita diminta untuk beranjak lebih daripada orang-orang yang biasa yang melihat penderitaan hanya sebatas sebagai penderitaan. Kita diminta oleh Yesus untuk melihat penderitaan, situasi sulit dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, memikul salib kita sendiri dan pelan-pelan juga membantu untuk memikul salib orang lain, memberikan kekuatan bagi orang lain untuk mampu memikul salibnya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dan Yesus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku." Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan perantaran Yesus agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita. Bagi para petugas gereja, semoga Allah Bapa mendampingi para petugas gereja agar memelopori kita sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Bapa menolong para pejabat pemerintah agar segala usaha mereka berlandaskan semangat pengorbanan dan pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa membimbing para penderita agar ajakan Kristus untuk mengikutinya dengan menyangkal diri dan memanggul salib merupakan hiburan yang melegakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita agar hidup kita sesuai dengan sabda yang kita dengar padanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama, dan semakin setia menjadi pengikut Putramu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
Ada pengumuman gereja? Ya. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman Minggu 30 Agustus 2020. Perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Valentinus Evan Haryanto, putra Bapak Teguh Haryanto dari lingkungan Santo Yohanes, Paroki Santo Pius X Blora, dengan Saudari Katarina Fania Septiarini dari lingkungan Santo Yakobus, Paroki Santo Petrus Pekalongan, besok pada hari Sabtu 19 September 2020 di Gereja Santo Pius X Blora. Mohon doa restu dari semua umat, dan apabila ada yang mengetahui adanya halangan bagi berlangsungnya perkawinan tersebut, supaya segera memberitahukan kepada Romo Paroki. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk semua petugas liturgi, petugas protokol kesehatan yang sudah membantu dalam pelaksanaan perayaan Ekaristi pagi hari ini. Saya Romo Felix, bertugas di Paroki Santo Willibrordus Cepu. Hari ini diminta membantu merayakan misa di Blora. Mungkin Anda sudah beberapa kali misa bersama seperti ini, tapi ini pertama kalinya saya misa bersama dengan umat setelah yang saat itu diminta oleh keuskupan untuk tidak misa bersama umat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua petugas liturgi, petugas protokol kesehatan, juga seluruh umat yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Saya hanya sedikit memberi catatan. Saya merasa membahayakan Anda. Mengapa? Karena ketika membagi komuni saya beberapa kali menyentuh bagian tubuh tangan umat yang menerima komuni. Saya tidak mengatakan bahwa Anda membahayakan saya, tapi saya membahayakan Anda. Karena Anda tidak tahu, saya baru saja pergi dari mana, saya baru ketemu dengan orang yang seperti apa, di mana. Itu menjadi kesadaran bersama Anda sebagai umat. Entah bagaimana kebijakan dan ketentuan di paroki ini, begitu saya hanya memberikan pesan supaya ketika menerima komuni tetap dengan kehati-hatian, begitu. Tetap dengan kehati-hatian, dengan tetap menjaga jarak ketika menerima komuni, tangan dibuka selebar-lebarnya, tidak perlu buru-buru ditekuk, langsung diambil gitu, pelan-pelan saja, tenang saja gitu. Yang penting tangan dibuka, jangan sampai menimbulkan sentuhan dengan romo atau asisten imam, begitu. Sekali lagi saya mengatakan, saya yang membahayakan Anda, bukan Anda yang membahayakan saya. Tuh. Jadi mohon dengan romo siapa saja, mohon bantuannya untuk terus yang demikian, supaya kita bisa terus merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan umat tanpa membahayakan satu sama lain. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluarga Anda masing-masing, perjalanan hidup dan hari Minggu Anda ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.